Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada belajar OSN Fisika pada chapter 10 atau video ke-10. Kita masih membahas soal-soal pada kinematika gerak satu dimensi. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan dan juga keluarga kita, sehingga kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan baik. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar dalam menyelesaikan persoalan-persoalan pada gerak satu dimensi. Kita bahas pada soal yang pertama. Seseorang bermassa M berdiri di dalam elevator gedung bertingkat. Mula-mula elevator gedung diam. Elevator kemudian mulai naik menuju lantai ke-6 yang ketinggiannya adalah H dari posisi mula-mula, berarti dari posisi tanah ya. Elevator bergerak dengan percepatan A selama interval waktu dari delta T1 sama dengan T1. Ini fase pertama, tahap pertama, dipercepat atau GLBB. Kemudian bergerak dengan kecepatan konstan pada waktu delta T2 adalah 4T1. Ini pada tahap kedua. Akhirnya elevator direm dengan nilai percepatan yang sama dari percepatan awal, dari yang di sini ya. Nah, selama interval waktu kembali lagi selama delta T1 sama dengan T1, kembali ke awalnya lagi ya, tetapi diperlambat. Elevator tepat berhenti di lantai 6. Asumsikan percepatan G adalah konstan, maka tentukan nilai percepatan A dinyatakan dengan H dan dalam T1. Nah, maka dengan demikian ya, inilah bentuk percepatannya, bentuk grafiknya antara A dan T. Delta T1 dipercepat sebesar A. Kemudian delta T2 konstan atau percepatannya 0 atau dikatakan memiliki kecepatan tetap. Kemudian T3 diperlambat sebesar negatif A. Delta T1 sama dengan delta T3, kan itu ya. Ini kalimatnya ya. Maka dengan demikian, pada fase yang pertama, elevator menempuh jarak Y1 dengan gerak GLBB atau gerak lurus berubah beraturan dari V0 sama dengan 0, delta T1 sama dengan T1, maka A1 sama dengan A. Maka dengan demikian, mula-mulanya 0, maka 0 dikalikan T0, maka Y1 sama dengan setengah AT1 dikuadratkan. Maka dengan demikian ya, Y1 sama dengan setengah AT dikuadratkan ya. Berarti T1 sama dengan T. Itu adalah fase yang pertama. Maka dengan demikian, pada fase yang pertama, karena melakukan gerak lurus berubah beraturan, maka memiliki kecepatan sebesar V1 ya. V1 sama dengan V0 ditambah AT, karena ini 0, maka dengan demikian pada fase pertama GLBB V1-nya sama dengan AT ya. Dari mulai pergerakan sampai sebelum konstan, kecepatannya adalah AT. Itu adalah fase yang pertama ya. Kita lihat pada fase yang kedua. Elevator bergerak secara GLB atau kecepatan tetap. Maka V1-nya adalah sama dengan AT ya. Sebelumnya sudah dipercepat sebesar V1-nya sama dengan AT, maka T2 sama dengan 4T. Dengan percepatan A2 sama dengan 0, maka Y sama dengan V1 dikalikan dengan delta T2 di sini ya. Maka dengan demikian ya, V1-nya adalah AT, AT2 adalah 4T. Maka Y2 sama dengan 4AT dikuadratkan. Ini sampai delta T2.
kemudian baru diperlambat ya. Sekarang diperlambat pada fase yang ketiga. Y1-nya sudah ketemu setengah AT kuadrat, Y2-nya 4 AT kuadrat, V1-nya pada fase pertama adalah AT. Maka dengan demikian pada fase yang ketiga melakukan gerak lurus berubah beraturan, bukan GLB ya, gerak lurus berubah beraturan, tapi diperlambat dari kecepatan awalnya, atau V1-nya sama dengan AT, atau V0-nya sama dengan AT, T3-nya sama dengan T1, kemudian A1-nya ya boleh A1-nya sama dengan negatif A ya. Maka dengan demikian Y3 sama dengan V1T ditambah setengah AT dikuadratkan ya. AT dikalikan T, karena diperlambat maka negatif, menjadi setengah AT dikuadratkan. Maka pada Y3 sama dengan AT kuadrat dikurangi setengah AT dikuadratkan, maka ketemunya adalah setengah AT dikuadratkan. Maka fase 1, fase 2, fase 3 dijumlahkan ya. Jadi penentuan H dan A diperoleh dari fase 1, 2, dan 3, yaitu jumlah dari Y1, Y2 dengan Y3. Maka dengan demikian H-nya adalah Y1 ditambah Y2 ditambah dengan Y3, sehingga setengah AT kuadrat yang ini, kemudian 4 AT kuadrat, kemudian setengah AT kuadrat. Maka dengan demikian kalau ini menjadi ya, penyebutnya disamakan, maka menemukan adalah 5 AT dikuadratkan. Ini 8/2. Maka 8 tambah 1 tambah 2 adalah 10/2. Maka 5 AT dikuadratkan. Jadi ketinggian lantai 6 adalah 5 AT dikuadratkan. Tepat elevator berhenti pada lantai ke-6. Kan itu. Berapakah A-nya? Maka dengan demikian H sama dengan 5 AT dikuadratkan, maka A-nya sama dengan H dibagi 5T dikuadratkan. Jadi keseluruhan pergerakan elevator percepatannya adalah H dibagi 5T dikuadratkan. Ini yang diinginkan, gabungan antara GLB dengan GLBB pada benda yang melakukan gerakan tersebut ya. Seperti itu caranya pada soal nomor 1 ya. Kita lihat pada soal nomor 2. Grafik di bawah ini menunjukkan perpindahan partikel sebagai fungsi waktu dari 0 sampai 4 ya, kemudian turun sampai 8 ya, 8 sekon. Maka dengan demikian ini X-nya mencapai negatif 2 meter ya. Untuk interval waktu ini tentukan yang A, berapa kali partikel berhenti ya. Jarak total yang ditempuh partikel, kapan partikel bergerak yang paling cepat, berapa kali partikel melewati posisi mula-mula. Nah itu ya. Arah gerak partikel setelah bergerak T sama dengan 6 detik. Setelah 6 detik ini ya. Kita bahas bersama-sama. Nah, perhatikan grafik bebasnya dari grafik yang disediakan menjadi demikian. Dari 0, kemudian ini ya, bergerak lurus beraturan, kemudian naik menjadi bergerak lurus berubah beraturan atau GLBB, GLBB, dan GLBB. Akan tetapi pada segitiga pertama di sini menempuh jarak S1, yaitu dari 0 sampai 4. Kemudian X-nya juga 4 meter ya. Kemudian S2 ya, dari mulai Dari mulai 4 sampai 8, maka ini X-nya menempuh jarak 4 meter pada 4 sekon ya. Kemudian pada waktu 8 sekon menempuh jarak negatif 2 meter dan seterusnya. Maka dengan demikian berapa kali ya partikel berhenti? Di sini 1 ya, 2 kan itu. Maka dengan demikian 2 kali ya, pada titik jarak 4 meter dan pada titik jarak negatif 2 meter atau
titik pada waktu 8 sekon dan 4 sekon ya. Pada T4 sama dengan T8 di sini ya. Itu pada waktu dia berhenti sesaat. Kemudian yang B ya. S sama dengan berapa ya. Kita lihat pada T4 di sini adalah menempuh jarak S1 sebesar 4 meter. Kemudian pada 4 sampai 8 ya. Maka dia menempuh berapa? 6 meter. Ini 4 ditambah dengan 2 sini. 4 ditambah 2 ya, 6 meter. Kemudian pada T8 sampai 10 S3 adalah jaraknya 3 meter, 1 dengan 2 ya. Maka ketemunya 3 meter. Maka totalnya adalah 13 meter ya. 4 tambah 6 tambah 3 ya. Itu yang diinginkan pada soal A dan B. Sekarang pada soal yang C. Partikel kemudian bergerak yang paling cepat di mana ya. Maka dengan demikian V terbesar adalah pada T3 di sini ya. Sebelum dia bergerak lurus berubah beraturan diperlambat. Maka pada waktu 4 sekon tepat dia bergerak lurus berubah beraturan diperlambat. Maka yang paling besar adalah pada T3 ya. Ini. Di sini pada T3, pada T4 sudah mulai bergerak menurun atau berbalik ya. Maka dengan demikian kecepatan maksimum diperoleh dari fungsi kemiringan grafik yang paling besar yaitu pada detik ketiga di sini. Nah, kemudian selanjutnya berapa n kali melewati titik setimbang ya. Berapa n kali melewati titik setimbang. Maka dengan demikian 2 kali. Dari mana ya? Pada waktu dari T4 sampai 8 atau T8 sampai 10 ini ya. Melewati titik setimbang 0 ya, atau X sama dengan 0 di sini. Maka 4 sampai 8, 8 sampai 10. Kemudian E, arah gerak partikel setelah 6 detik. Kemana arahnya? Perhatikan grafik bahwa partikel bergerak ke arah sumbu X negatif ya. Dari mulai setelah bergerak 6 detik maka menuju ke X negatif ini ya. Negatif di bawah 0 ya. Maka dengan demikian itu yang diinginkan. Kemudian ya, itulah yang kita inginkan pada keseluruhan dari soal 1 sampai 2. Semoga kita bisa mengambil kesimpulan-kesimpulan sehingga kita dapat menyelesaikan persoalan-persoalan pada kedudukan gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan ya. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.